kita membaca mengenai firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan nyatakan bagi kami dari rumah masing-masing, kumpul di Jalan Bandengan. Akhirnya kami berangkat menuju tempat ini. Kami berangkat dan tiba dalam keadaan baik. Ini semua sekali lagi karena kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami berdoa untuk kegiatan sepanjang hari ini di tempat ini, baik dimulai dari ibadah, ada gen, dan juga jalan-jalan menikmati suasana di Taman Bunga ini. Kami percaya segala sesuatu yang kami bawa di dalam Tuhan, baik adanya dan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap panitia yang telah ambil bagian di dalamnya, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya memiliki perhatian yang penuh. Ada sesuatu yang baru yang kami boleh dapatkan kembali setelah kami mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, yang pertama saya mau sambut dengan penuh sukacita kawan dari Cipampang ya. Cipampang dengan dua rekannya boleh bergabung. Tidak tahunya salah satunya pernah bersama-sama dengan kita juga. Mungkin 10 tahunan yang lalu saat Ibu Sujiati almarhum masih hidup. Kalau tidak salah di pantai di danau yang di daerah Ciganjur kalau nggak salah ya. Yang Bu Yekti atau Bu Harti almarhum itu, Bu Harti juga takut naik perahu. Waduh atau apalah namanya itu ya.
dulu itu danau ya. Kita menyambut dengan sukacita. Yang kedua, kawan dari Palibu ya boleh bergabung dengan kita juga, terima kasih. Dan hari ini kita kurang satu personil, salah satu panitia Pak Afrin yang harusnya hadir tapi tidak bisa hadir karena sakit gitu ya. Kita berdoa bersama hasil pemeriksaannya untuk hari Senin khusus untuk matanya dan poliklinik mata ya, dan nanti operasi tumor di kepalanya dapat diangkat dengan baik dan tahun depan kita bisa bersama-sama. Amin. Ya, nyatanya Pak Canya, Pak Tony boleh hadir bersama dengan kita, ini juga satu sukacita gitu ya. Baik, saya mengajak kepada kita untuk melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Rasul pasal 1. Ya, saya minta waktunya sebentar ya. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya membaca untuk kita sekalian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya ulang ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Penulis kitab Kisah Para Rasul ini menulis dengan tuntas begitu ya, segala macam peristiwa yang berkaitan dengan kenaikan atau terangkatnya atau kembalinya Yesus ke surga. Diawali dengan mereka berkumpul karena setelah 40 hari dalam peristiwa kebangkitan, Yesus berkali-kali menampakkan diri untuk menguatkan, untuk mengingatkan akan para murid bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Dia yang bisa dipercaya dan diandalkan. Tidak ada lagi boleh keraguan. Sehingga selama kurang lebih 40 hari itu Yesus meneguhkan para murid supaya mereka benar-benar teguh kuat. Setelah waktunya Yesus mengajak mereka berkumpul kembali. Lalu dalam perkumpulan itu di antara para murid itu ada yang bertanya, kapan kira-kira bangsa Israel itu akan dipulihkan? Nah, ini menyangkut eskatologi akhir zaman. Tuhan Yesus tidak menjawab dengan memberikan kepastian kapan bahwa bangsa Israel itu akan dipulihkan. Yang Yesus tekankan itu adalah tentang masanya. Bagaimana kelanjutan, bagaimana orang-orang yang percaya kepadanya itu jauh lebih penting. Sekalipun ada kaitannya dengan eskatologi atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, berkaitan dengan pemulihan bangsa Israel. Tapi perjalanan murid itu lebih penting.
perjalanan orang percaya itu lebih penting, yaitu setelah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, para murid berkumpul lagi di Yerusalem untuk menantikan penggenapan janji Tuhan bahwa akan ada atau turunnya Roh Kudus. Karena lewat turunnya Roh Kudus itu, hadirnya Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya, maka orang-orang percaya itu akan menjadi saksi. Orang-orang percaya itu akan punya kuasa. Nah, pada saat diberikan pernyataan itu kepada para murid, selesai pernyataan itu disampaikan, Yesus terangkat, naik ke surga. Nah, yang saya mau tekankan kepada kita di sini ada dua hal penting. Yang pertama itu, para murid ini asik menengadah ke langit, ke atas. Ya, berfokus kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Itu penting. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan itu penting. Tapi jangan lupa, ada tanggung jawab kita juga, yaitu tanggung jawab selama kita hadir hidup di dalam dunia ini. Apa itu? Tanggung jawab kita sebagai manusia sesuai dengan peran kita masing-masing. Jadi tentang hal-hal yang rohani itu penting, hal-hal yang duniawi juga penting. Saya ulang ya, hal-hal yang rohani itu penting, hal-hal yang duniawi juga penting. Makanya para murid di sini diingatkan oleh kedua orang yang berpakaian putih itu, jangan asik ngelihat ke sana, lupa tanggung jawab. Banyak orang yang melupakan tanggung jawabnya dengan alasan hal-hal yang rohani. Saya menemukan beberapa orang yang rajin sekali. Itu kebetulan orang tua murid kami. Dia rajin sekali. Dia mengikuti kegiatan-kegiatan gerejanya, mendampingi gembalanya, kunjungan ke sana kemari, ikut persekutuan doa, besuk, ibadah, berapa kali ibadah dia ikut. Seolah-olah dia yang paling rohani di antara yang lain. Dan dia mengucapkan hal-hal yang sifatnya rohani, kata-kata rohani. Kelihatannya bagus, kelihatannya baik. Tapi saya mau katakan orang demikian mabuk agama. Orang yang mabuk agama itu kurang baik, Bapak Ibu. Dia melupakan tanggung jawabnya. Apa yang terjadi? Dia punya anak, dia punya suami terlantar di rumah. Anaknya waktu itu remaja, jadi anaknya liar. Sementara orang tuanya asik dalam pelayanan, asik atas nama melayani Tuhan, tapi lupa dengan tanggung jawab. Ini tidak boleh terjadi untuk kita. Hari ini kita diingatkan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Hal-hal yang rohani itu penting, tapi jangan melupakan tanggung jawab kita. Amin. Banyak yang seperti ini. Ada orang yang sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus di sebuah perusahaan pertambangan. Ya, gaji tinggi. Alasan pelayanan Bapak Ibu, alasan untuk untuk melayani orang. Dia tinggalkan pekerjaannya. Dia berhenti dari pekerjaannya. Dia masuk sekolah teologi. Akhirnya karena ekonomi keluarga susah, akibat dia tinggalkan pekerjaannya, istrinya tinggalkan dia bersama dengan anaknya. Pokoknya dia tetap lanjut sekolah teologi dan disuruh kerja, gak mau kerja. Alasannya apa? Alasannya Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Padahal dia masih kuat, dia masih gagah, dia masih sanggup dengan atas nama pelayanan, atas nama hal-hal yang rohani. Jangan sampai terjadi kepada kita. Amin. Hal-hal rohani itu penting. Seperti apa pentingnya? Kita harus benar-benar memahaminya, Bapak Ibu. Ya, kita diperhadapkan dengan situasi sulit, dengan sakit penyakitnya Pak Apris. Ya, di antara kita dan bahkan keluarga juga, ya udah, kita berdoa saja. Doa.
doa. Bahkan untuk operasinya ditunda katanya. Gak usah dioperasi. Nanti mujizat terjadi. Sementara udah ketahuan di kepala Pak Apris itu 3 cm. Ada tumor di dalam kepala. Kita kurang apa berimannya? Bu Ratmi, Pak Apris itu kurang apa dalam hal berdoa kepada Tuhan? Tapi kan Tuhan juga pakai tenaga medis. Jangan atas nama rohani, lalu kita tidak bergerak. Padahal Tuhan sudah kasih hikmat. Waktu saya ke sana terakhir bersama dengan Esther, Bu Ratmi lagi sedang menangis. Susah. Katanya masih diragukan. Saya bilang kita berdoa. Ini yang terbaik. Jadi banyak orang belakangan ini atas nama hal-hal yang rohani, atas nama Tuhan, atas nama pelayanan, lupa dengan tanggung jawabnya di dunia ini. Maka perlu diingatkan. Kita orang Kristen harus, orang gereja harus, pengikut Tuhan itu harus cari Tuhan. Cari kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Harus. Ya. Supaya apa? Supaya kita berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Tapi juga kita harus tahu ini benar-benar kehendak Tuhan bukan. Ini benar-benar rencana Tuhan bukan. Ini maksud Tuhan bukan. Kita gumuli di dalam doa. Kita berbagi cerita. Supaya kita menemukan yang sebenarnya. Sehingga kita dengan tidak mudah mengatasnamakan Tuhan. Mengatasnamakan pelayanan. Mengatasnamakan pekerjaan Tuhan. Ini yang pertama. Di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, para murid itu ditegur. Jangan berfokus ke atas. Ingat tanggung jawab. Ingat kita masih ada di dunia ini. Amin. Ingat kita masih punya pekerjaan, masih punya keluarga, masih punya masa depan, masih ada yang harus kita jalani hari-hari ke depan. Singapura melarang orang tua memberi warisan dengan cepat kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Karena ada terjadi peristiwa orang tua karena kasihnya kepada anaknya, karena sayangnya kepada anaknya memberikan semua warisannya. Akhirnya bapak itu jadi gelandangan karena tidak dipedulikan oleh anaknya. Jangan sampai kita atas nama pelayanan, atas nama pekerjaan Tuhan, lupa dengan tanggung jawab kita. Saya ada cerita satu lagi. Ya, ini orang rajin sekali, Bapak Ibu. Dia tamat SMA, udah menikah, masuk sekolah teologi. Jadi ditinggallah anak istrinya, dia sekolah teologi. Selesai sekolah teologi, dia buka pos PI. Banyak sekali dia buka pos PI. Pokoknya atas nama pelayanan, dia ngajar, dia buka pos PI. Hari-hari belakangan dia justru mengalami kesulitan. Karena dia tidak mempersiapkan diri. Karena tidak selamanya dan seterusnya untuk pelayanan. Tidak selamanya seterusnya jemaat mendukung dia. Setelah dia masuk masa pensiun, tidak lagi pelayanan. Karena dia tidak mempersiapkan dirinya. Hanya atas nama rohani dan membela pelayanan. Hidupnya sekarang ini susah. Jemaat gak peduli sama dia. Tadi atas nama pelayanan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, mau mengingatkan kepada kita, sampai malaikat datang mengingatkan para murid, yaitu jangan juga fokus terus ke hal-hal yang duniawi. Duniawi itu penting. Bekerja itu penting. Cari penghidupan penting, mempersiapkan diri penting. Ya,
Melaksanakan tanggung jawab menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak itu penting. Anak-anak remaja pemuda, sekolah yang benar, kuliah yang benar, cari keterampilan yang benar, supaya nanti bisa bekerja dan menghasilkan uang. Tapi jangan lupa, ingat, Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Dikatakan oleh malaikat itu, sebagaimana dia naik, dia akan turun lagi. Artinya apa? Jangan sampai kita ditemukan seperti 5 perempuan yang bodoh gitu. Yang bodoh itu yang tidak siap, tidak mempersiapkan diri, asik dengan perkara-perkara dunia ini. Berapa banyak orang yang asik dengan dunia ini, dengan tanggung jawabnya, tapi dia lupakan Tuhan. Ya. Saya katakan tadi, penting kita bekerja, penting kita mempersiapkan diri, penting kita kuliah, penting kita belajar, penting kita bangun relasi. Sesibuk apapun kita, dengar baik-baik, kita harus ingat Tuhan. Amin. Amin. Sediakan waktu kita untuk berdoa, sediakan waktu kita untuk baca firman, sediakan waktu kita untuk ke gereja, sediakan waktu kita untuk pelayanan. Halo. Mari di tengah-tengah kita memperingati kedatangan kenaikan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hal-hal yang rohani itu penting, hal-hal yang duniawi juga penting. Keseimbangan, ini yang Tuhan mau. Ya, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus baca firman? Kenapa kita harus ke gereja? Supaya kalau kita cari duit, kita bekerja cari duit yang benar. Amin. Kita sekolah yang benar, kita kuliah yang benar, kita bergaul yang benar, karena ada firman di dalam diri kita. Tadi itu terlalu rajin, tidak diaplikasikan, sekarang terlalu mendunia, tidak ke hal yang rohani. Dua-duanya hal yang salah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang rohani penting, hal yang duniawi juga penting. Saling melengkapi. Halo? Saling melengkapi. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Kapan itu kita tidak tahu. Yang jelas kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Amin. Amin. Jangan sampai waktu kedatangan Tuhan kita nggak siap. Ya. Orang bilang gak lama lagi dunia ini akan berakhir. Bagi saya, mau besok, mau lusa, mau setahun lagi, gak masalah. Kenapa Bapak Ibu gak masalah? Saya udah percaya Tuhan. Kita udah percaya Tuhan, amin. Yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Ada yang bilang, ya saya kan anak saya masih kecil, anak saya masih kecil. Oh memang Tuhan tunggu itu. Tunggu mereka besar, tunggu semuanya. Tidak. Jadi sekali lagi hari ini saya nggak berpanjang lebar. Hal yang rohani itu penting. Tapi jangan selalu mengatasnamakan hal yang rohani. Hal yang duniawi, bekerja tanggung jawab itu penting. Jangan atasnamakan jawab kita melupakan Tuhan. Ya jangan sampai itu terjadi di dalam diri kita. Keseimbangan itu harus kita miliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita saat di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih renungan singkat kami boleh dapatkan pada pagi hari ini. Betapa pentingnya kami memberi diri dalam keseimbangan hal-hal yang rohani dan hal yang jasmani, atau hal-hal yang berkaitan dengan surgawi, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang duniawi. Dialah jadikan kami orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mampu membedakan dan mengambil suatu pilihan yang tepat, sehingga di dalam dan melalui hidup kami nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada Ibu Santi.